berkah pada malam hari ini, yaitu Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama Aceh ke-15 yang sebentar lagi akan kita mulai dengan resmi. Ya, baik kepada tengku-tengku supaya dapat menempati posisi yang telah disediakan, kepada para undangan dan juga hadirin sekalian. Ya, kami persilakan untuk kembali menempati posisi semula. Kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Baik hadirin, kita akan memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini masih melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita dapat hadir dalam acara pembukaan Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama Aceh ke-15 dan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia sehingga berperadaban dan kita dapat hadir di sini sebagai umat-umat terpilih menjadi umat Islam. Alhamdulillah. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum memulai seluruh rangkaian acara, izinkan saya Nurul Azmi sebagai pemandu acara mengucapkan salam takzim dan penghormatan kepada yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Kemudian yang kami hormati Wakil Gubernur Aceh diwakili oleh Kepala Dinas Syariat Islam Bapak Zahrul Fajri SAGMH. Yang kami muliakan Rais Syuriah PWNU Aceh, guru kita bersama Tengku Haji Walid Nuruz Zahri Yahya, serta hadirin tamu undangan sekalian. Sekali lagi selamat datang dalam acara Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama Aceh ke-15 bertempat di Banda Aceh 15 sampai 16 Februari 2026 dan juga bertepatan dengan 27 Sya'ban 1447 Hijriah, mengusung tema melalui Konferwil NU Aceh ke-15 membangun kesadaran ekologis umat. Dan hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita saksikan bersama penayangan video aksi sosial yang dilakukan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Aceh, dan video ini kita saksikan bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim seraya kami mengucapkan selamat menyaksikan. Bencana banjir yang melanda sejumlah kabupaten atau kota di Aceh menimbulkan
Dampak serius bagi masyarakat. Mulai dari rumah rusak parah atau hilang, fasilitas umum terganggu, hingga warga yang harus mengungsi. Merespons kondisi tersebut, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Aceh bersama lembaga-lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama, Banom, dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Sase bergerak cepat melakukan aksi kemanusiaan. Bantuan yang disalurkan meliputi logistik sembako, air bersih, pakaian, pendirian dapur umum, layanan kesehatan, serta dukungan spiritual bagi para korban. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan komitmen Nahdlatul Ulama dalam mendampingi masyarakat terdampak, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, serta menguatkan. Kami dari PWNU Aceh juga mengucapkan rasa terima kasih kepada pengurus Nahdlatul Ulama, lembaga dan Banom Nahdlatul Ulama dalam negeri dan luar negeri yang telah peduli terhadap kita di Aceh. Begitu juga PWNU Aceh berterima kasih kepada donatur lain secara pribadi atau kelompok yang telah peduli dengan Aceh. Ya, itulah hadirin video yang kita saksikan bersama merupakan kepedulian yang telah dilakukan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Aceh khususnya dalam bencana ekologis yang menimpa Provinsi Aceh tercinta beberapa waktu lalu. Selanjutnya untuk memberkahi acara kita pada malam hari ini, marilah kita ikuti bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dilantunkan oleh Tengku Shibran Malashi SE. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, Himne Aceh dan Yalal Waton. Hadirin dimohon berdiri. Siga mebila bansa mulia nanggro mulia dum syuhada metuah bijeh Aceh mulia
mulia. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metuah aso, are kekamo bersejahtera. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Berkatkan Aceh melimpah bago, bermesaho mesyedara. Bersapepakkat bersabohnya menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metuah aso, are kekamo bersejahtera. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Yalal waton, hubbul waton minal iman, walatakum minal hirman, inhadu alal waton. Yalal waton, hubbul waton minal iman, walatakum minal hirman, inhadu alal waton. Indonesia miladi, anta unwanul fahoma, kullu mayyatika yawma, qawmi hayyal qawmi mama, kullu mayyatika yawma, qawmi hayyal qawmi mama. Siapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Siapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Silakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, kembali kita akan menyaksikan sebuah video
tentang pelaksanaan pengkaderan PD, PNU, PMKNU dan juga PIW yang telah dilaksanakan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Aceh masa khidmat 2021-2026 sebagai salah satu wujud komitmen atas pelaksanaan amanat organisasi. Dan hadirin, kembali kita saksikan bersama, inilah video pelaksanaan pengkaderan PD, PKPNU, PMKNU, dan PIW. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Aceh dengan semangat khidmat dan pengabdian terus memperkuat struktur organisasi hingga ke seluruh kabupaten atau kota melalui PCNU Aceh. Penguatan ini dilakukan secara terencana dan berkelanjutan karena Nahdlatul Ulama yang kuat lahir dari kaderisasi yang sistematis, terarah, dan konsisten. Komitmen kaderisasi berjenjang. PWNU Aceh menyelenggarakan kaderisasi berjenjang yang terstruktur, meliputi PD, PKPNU, pendidikan dasar kader penggerak Nahdlatul Ulama sebagai gerbang awal pembentukan kader militan, ideologis, dan siap bergerak. PMKNU pendidikan menengah kepemimpinan Nahdlatul Ulama untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan strategis dan manajerial. PIWNU pelatihan instruktur wilayah Nahdlatul Ulama guna mencetak instruktur kaderisasi yang profesional dan berkompeten. Sejak akhir 2023 hingga 2026, proses kaderisasi terus digelar di berbagai daerah seperti Langsa, Aceh Barat, Pidia, Aceh Besar, Aceh Tengah, Aceh Timur, Banda Aceh, Baireng, Subulus Salam, Singkil, Pidia Jaya, Aceh Barat, Daya, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Sabang, serta lingkungan Uin Araniri. Hingga saat ini 1.225 kader Nahdlatul Ulama telah lahir. PMKNU 73 kader dan PIWNU 25 kader yang tersebar yang siap mengempar seluruh Aceh, menggerakkan roda organisasi, serta mengabdi kepada umat dan bangsa. Bukan sekadar pelatihan, setiap proses kaderisasi bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi pembentukan karakter dan militansi perjuangan. Para kader dibekali penguatan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nadliyah, nilai CNUN, kepemimpinan, serta komitmen kebangsaan. PWNU Aceh menegaskan bahwa kaderisasi adalah investasi. Jangka panjang organisasi melahirkan generasi penerus yang tangguh, berintegritas. Kedepan kami bertekad 6,497 Desembera seluruh Aceh memiliki kader penggerak Nahdlatul Ulama dan akan mengirim kader terbaiknya untuk mengikuti Akademi Kepemimpinan Nasional. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Ya, baik, kita beri tepuk tangan yang meriah. Itulah tadi video cuplikan pelaksanaan kegiatan PD, PKPNU, PMKNU, dan juga PIWNU yang telah dilaksanakan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Aceh. Luar biasa, insya Allah akan terus berjaya dengan yang kita saksikan tadi mencapai 7.000 kader ya, Alhamdulillah luar biasa. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melangkah ke acara berikutnya yaitu sambutan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Aceh yang akan disampaikan langsung oleh Tengku Haji Faisal Ali. Dengan hormat kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi jama'ana fi hadzal makan jama'an marhuma wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'suma. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang pada malam yang berbahagia ini hadir bersama-sama kita beserta rombongan, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di usia beliau yang ke-60 tahun hari ini dirayakan di Provinsi Aceh ini. Terima kasih kepada Ketum yang selama perjalanan kepemimpinan beliau senantiasa memberikan arahan, bimbingan kepada kami di pengurus wilayah Provinsi Aceh, dan dengan semangat dan bimbingan yang diberikan oleh Ketua Umum, salah satu yang telah kami lakukan di pengurusan ini yaitu melakukan pengkaderan sebagaimana yang sudah ditampilkan tadi. Per hari ini Provinsi Aceh di dalam jumlah pengkaderan di urutan ke-13 dari 38 provinsi. Tentu apa yang kami lakukan ini tidak terlepas daripada bimbingan, arahan, dan juga semangat yang diberikan oleh Ketua Umum kepada kami. Juga beberapa bulan yang lalu, sekitar 1 bulan yang lalu lebih kurang, Ketua Umum juga hadir ke Aceh, yaitu memberikan bantuan. Tapi bukan bantuan itu yang ingin kami sampaikan, adalah memberikan semangat, motivasi kepada kami di pengurus wilayah dan pengurus cabang untuk terus bergerak, berpartisipasi dalam rangka yaitu membantu saudara-saudara kita yang menimpa musibah di 18 kabupaten kota yang ada di Aceh ini. Dari 18 kabupaten kota itu, pengurus wilayah yang belum sempat mengunjungi itu hanya 3 kabupaten kota, Aceh Tenggara, Singkil, dan Subulus Salam. Yang lain insya Allah ada yang berkali-kali, ada yang sekali kami kunjungin dalam rangka tadi, yaitu bersilaturahim dengan saudara-saudara kami yang menimpa musibah di beberapa daerah. Yang kami hormati anggota DPR RI daerah pemilihan Aceh, Tia Khalid dari fraksi Partai Gerindra yang malam ini hadir bersama-sama kami di sini. Beliau walaupun tidak masuk di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tetapi jiwa raganya yaitu Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati anggota DPD RI, yaitu sahabat kita, guru kita, Tunku Ahmada. Terima kasih yang telah berhadir di kesempatan Conferwheel ini. Mudah-mudahan kehadiran Tunku Ahmada menambah semangat
bagi warga NU di Provinsi Aceh ini. Yang kami hormati, kami muliakan Rais Syuriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama beserta seluruh jajaran yang berhadir di kesempatan ini atas bimbingan, arahan, dan terus menerus dari Rais Syuriah sehingga pengurus wilayah Nahdlatul Ulama pada malam yang berbahagia ini dapat melaksanakan Konferwil yang ke-15. Konferwil ini sengaja kami ambil tema yaitu membangun kesadaran ekologis umat. Tema ini ada kaitannya dengan musibah banjir. Beberapa bulan yang lalu sekaligus juga menjadi tema Bahsul Masail di konferensi wilayah yang ke-15 ini. Kita memaklumi masih ada gonjang-ganjing terkait dengan kayu yang dibawa oleh banjir itu di daerah-daerah, di tempat-tempat, di kebun-kebun masyarakat. Walaupun sudah ada pernyataan dari para pemerintah, tapi kita ingin melihat dalam konteks hukum Islam bagaimana status kayu itu. Dan insya Allah Lembaga Bahsul Masail itu sudah mempersiap draftnya. Insya Allah akan menjadi bahan pegangan bagi kita semuanya. Yang kami hormati yaitu Bapak yang mewakili daripada Bapak Wagub. Malam ini tadi sampai dengan jam 20 Pak Wagub masih menyatakan hadir kepada saya. Tapi dengan tiba-tiba beliau harus mengikuti Zoom dengan Mendagri yang membuat beliau tidak bisa hadir. Beliau minta maaf kepada kami dan kepada kita semuanya. Yang kami hormati Bapak yang mewakili daripada Pak Kapolda yang selamat datang di Konferwil ini, Pak Kalkanwil, Kemenang Aceh yang bersama-sama dan beliau juga di Konferwil ini sebagai sekretaris SC. Ya, yang ketua ST-nya Profesor Dr. Tengku Haji Mohibul Tabari MA. Jadi beliau sekretarisnya. Yang kami hormati Ketua Anggota DPRA Aceh yang berhadir, Kepala SKPA Pemerintah Aceh yang berhadir, ada juga Ketua BPKS Sabang yang berhadir, Abi Hasbi, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, ada Pak Bustami, ini Wakil Ketua ini dari jajaran Tanfiziyah, Biro Isra, dan juga dari UIN Ar-Raniri, Pak Iqbal. Para Tanfiziyah pengurus wilayah yang telah bersama-sama kami selama hampir lebih kurang 5 tahun di pengurus ini yang kami hormati dan kami banggakan, walaupun di akhir-akhir kepengurusan ini, terutama sekali menjelang Konferwil ini, adalah sekretaris PWNU yaitu dalam keadaan uzur tidak bisa bersama-sama kita di Konferwil ini. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Rais Syuriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama seprovinsi Aceh dan Ketua Tanfiziyah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Provinsi Aceh yang berhadir, Banom dan lembaga seluruhnya yang berhadir, teristimewa kepada panitia dan seluruh anggota dari panitia yang telah mempersiapkan kegiatan Konferwil yang ke-15 ini. Ketum Bapak Wakil Gubernur, Rais Syuriah yang kami hormati, pelaksana Konferwil ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum. Dalam konteks kekinian, Ketua Umum selalu menyampaikan di setiap pertemuan bahwa NU harus siap dengan segala keadaan.
Dan alhamdulillah pengurus wilayah telah menjalankan amanah itu, mempersiapkan konferwil ini dalam 4 hari. Ini bentuk kesiapan daripada arahan Ketua Umum. Bahkan beliau mengatakan sekarang ini di zaman yang sangat modern ini, untuk membuat tata tertib cukup dengan 5 menit saja, kata ketua. Begitu mudah. Jadi makanya tidak perlu lama-lama untuk mempersiapkan konferwil. Jadi cukup. InsyaAllah dalam 4 hari ketua panitia di bawah komando Tunku Amirullah, beliau juga bendahara pengurus wilayah, juga jabatan beliau akan kemenang Aceh Jaya. Dengan pengalaman beliau di pemerintahan, bisa melaksanakan kegiatan yang ada pada malam yang berbahagia ini. Ketua Umum yang kami hormati, dalam 5 tahun pengurusan Nahdlatul Ulama di Provinsi Aceh ini adalah tidak banyak yang bisa kami lakukan, dan apapun yang diberikan ruang oleh pemerintah Aceh kepada pengurus wilayah, insya Allah pengurus wilayah itu tetap hadir dan berpartisipasi di dalam kebijakan, dalam memberikan pandangan-pandangan kepada pemerintah Aceh. Sehingga teman-teman di pengurus Tanfiziah sangat memaklumi bahwa bagaimana banyaknya undangan dari pemerintahan yang ada di Aceh, yang sehingga pengurus di tingkat Tanfiziah dan pengurus wilayah itu tidak mencukupi untuk menghadir undangan dari pemerintah Aceh. Terima kasih kepada pemerintah Aceh yang memberikan ruang kepada pengurus Nahdlatul Ulama Provinsi Aceh untuk berpartisipasi di dalam memberikan pandangan-pandangannya. Wabil khusus kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga di bawah Nahdlatul Ulama, ini kegiatan-kegiatan yang memang setiap saat dilakukan, dan terima kasih kepada lembaga-lembaga yang telah berpartisipasi di dalam mengisi program-program yang terkait dengan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Aceh. Tentu kami sebagai hamba Allah yang diberikan amanah di jajaran Tanfiziah mengembangkan amanah ini 5 tahun sampai dengan detik ini, tentu banyak kekurangan-kekurangan dan banyak keterbatasan-keterbatasan, tetapi yakinkanlah bahwa baik secara pribadi dan secara organisasi, kami sangat peduli, sangat ingat, terutama sekali kepada ulama-ulama kita dan juga kepada warga Nahdliyin di seluruh provinsi Aceh ini. Terbukti ketum, 2 hari sesudah tsunami, sesudah banjir, kami tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun di luar keluarga kami yang ada di Provinsi Aceh ini. Kami mencoba menghubungi ketua-ketua PC, tidak bisa kita hubungi. Akhirnya sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab, sayangnya hanya SMS, WA saja. Kapanpun bisa ada sinyal, tolong dihubungin kami. Itu yang hari ketiga kami sampaikan, kami titipkan di setiap pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Karena kami sangat paham insya Allah, karena bukan hanya dalam jabatan Ketua Tanfiziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, tetapi insya Allah mulai sebelum menjadi Ketua Pengurus Wilayah, sudah tahu di mana posisi pesantren yang ada di seluruh Aceh ini. Di mana seluruh pesantren yang ada sudah tahu. Insya Allah. Kenal dengan pimpinan pondok pesantren. Sampai ke kampung, ke desa, ke kabupaten. Insya Allah semua tahu. Makanya kalau ada banjir bandang seperti yang terjadi, langsung terbayang
ke pesantren A, ke pesantren B, bagaimana ulama di sana, bagaimana ulama di sini. Tapi itulah yang sangat sebagai bentuk kasih sayang dan kepedulian kami kepada teman-teman seluruhnya yang ada di Aceh ini. Itulah yang bisa kami lakukan dalam keterbatasan kami selama 5 tahun. Mudah-mudahan ada kekurangan-kekurangan, kami mohon diperbanyak maaf, terutama sekali kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada para alim ulama, adik-adik dari lembaga Banom semuanya, yang memang kadang-kadang keterbatasan kita dalam berkomunikasi, tapi yakinkanlah bahwa itu sebuah kekurangan bagi kami. Mohon diperbanyak maaf, dan insya Allah pengurus ke depan di pengurus wilayah ini akan lebih baik, lebih kompak, lebih kebersamaan, dan lebih berhasil, yaitu mengembangkan Nahdlatul Ulama di Provinsi Aceh ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Ketua Umum yang telah memberikan arahan selama ini dan bimbingan, sehingga kami sampai pada malam ini sebagai kewajiban kami, yaitu untuk periode ini melaksanakan konferensi wilayah. Dan inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apresiasi kepada Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Tengku Haji Faisal Ali yang telah memberikan begitu banyak kontribusi untuk kemajuan PWNU Aceh, khususnya sejak beliau menjabat untuk periode ini, yaitu dari tahun 2021 sampai hari ini 2026. Dan hadirin, selanjutnya kita akan mendengarkan dengan seksama khutbah iftitah yang akan disampaikan oleh Rais Syuriah PWNU Aceh, Tengku Haji Nur Zahri Yahya. Kepada Walednu dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarak jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dzawil huda man syubbihu bi anjubin fil ihtida. Allahumma ya muyassir yasir, Allahumma ya mudabbir dabbir, Allahumma ya musahil sahil alaina ya Allah min kulli asir. Bi jahi bashir nadhir, Allahumma lakal hamdu wa minkal fard kal mustaqam kal musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Dengan mengucapkan puji dan syukur serta tunduk kehadirat Allah yang Maha Berkuasa, pada malam hari ini kita telah diberikan kesempatan yang sangat amat berbahagia dapat kita langsungkan suatu acara, yaitu mengadakan konferensi wilayah Nahdlatul Ulama ke-15. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini tidak kalah pentingnya kita bisa bersatu-rahmi sesama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkati kepada kita semua. Amin. Dan mari sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kedua kalinya atas kesempatan diberikan oleh Allah, panjang umur, sehat badan, dan mudah-mudahan dapat kita iftitahkan pada malam ini sampai dapat kita khatamkan untuk berikutnya. Salam dan salam kehadiran yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada dan sahabat beliau sekalian. Terima kasih dan penghormatan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama yang sudah berhadir, yang terhormat yang mulia Kiai Haji Yahya Khalid Stakuf, juga hadir bersama Bendara Umum Bapak Faisal Ali Hashim, yang terhormat Bapak Gubernur yang diwakili oleh Kadis Syariah, juga kata penghormatan dan terima kasih kepada anggota DPR RI yang sudah berhadir, Khalid, dan juga daripada DPR RI Tengku Ahmadah,
Mudah-mudahan kehadiran beliau bisa memberikan semangat kepada kita semua. Dan juga kepada Bapak daripada anggota DPR yang berhadir, pimpinan MPU Aceh, dan abu-abu yang terlibat dalam MPU Aceh. Bapak Kemenak dan Bapak yang mewakili Kapolda Aceh, juga kepada saudara kami, teman kami, yaitu Bapak Kemenak, Bapak Iqbal, nah, dan juga daripada Pak Bustami selaku senior kami, dan juga Bapak dari UIN Araniri, dan juga kepada Suriah, kepada Prokopimda dan unsur pemerintahan lainnya, kepada Suriah dan Fidyah PWNU Aceh, dan kepada Suriah PCNU Aceh dan Fidyah PWNU Aceh, para hadirin sekalian, dan adik-adik kami, saudara kami dari Banom, dan juga dari Fatayat dan Muslimat yang telah berhadir sampai yang berbahagia ini. Secara lebar panjang sepak terjang yang telah disampaikan oleh Tamfidiyah, yaitu Abu Sibreh atau Abu Faisal, memang itulah kinerja kami dalam 5 tahun ini. Memang kami, sedangkan saya sendiri telah memimpin Nahdlatul Ulama ini kira-kira sekitar 30 tahun. Yaitu sudah mendapat hadir 5 kali konferensi. 5 kali muktamar, mulai muktamar Cipasung yang sangat amat bersejarah. Yang kedua, muktamar dari Solo, Boyolali, dan muktamar dari Makassar, muktamar dari Tebuireng, muktamar dari Lampung. Semuanya adalah ada ciri-ciri khasnya sendiri. Insya Allah muktamar kali ini dapat di mana? Apakah kalau mungkin di Aceh, Pak? Ya, enggak apa-apa. Kalau mau bilang di Aceh. Mengapa orang lain bisa, mengapa Aceh nggak bisa? Ya, ibu kota Republik Indonesia, Aceh ini termasuk ibu kota juga, walaupun tidak begitu lama. Apa salahnya kalau muktamar Nahdlatul Ulama diadakan di Aceh, Pak? Kami berterima kasih kepada semua pihak karena di Nahdlatul Ulama ini mempunyai 2 pimpinan. Yang pertama pimpinan adalah Suriah, Rais Suriah. Kalau di pusat namanya Rais Am. Kadang-kadang orang nggak tahu, Pak. Rais Am, di atas segala-galanya. Dulunya Rais Am itu adalah Kiai Ma'ruf Amin. Sempat diambil menjadi wakil presiden. Sekarang Rais Am itu yang bersorban itu. Namanya Kiai Haji Miftul Akhyar. 2 kali sudah ke Aceh. Tsunami bawa sumbangan 2 miliar lewat kami. Sekarang Rais Suriah itu tidak sempat tapi diwakili oleh dari Tamfidiyah. Dan yang kedua, hadirnya Rais Am waktu kejadian gempa di Merdu. Bawa semangat juga. Maka keterikatan kita dengan arah Aceh dengan Nahdlatul Ulama itu tidak bisa kita lupakan. Dan begitu juga Rais Am itu adalah mengontrol, mengawal umat, mengawal akidah umat, mengawal ibadah umat, mengawal akhlak umat. Bahkan untuk menjaga akidah umat, ibadah umat, akhlak umat, itu tujuan utama daripada Nahdlatul Ulama sendiri. Sebagaimana yang kita saksikan atau yang kita tahu, yang kita sadari sekarang atau yang kita maklumi, di Aceh ini adalah berlaku syariat Islam. Syariat Islam di Aceh berdasarkan adalah akidah Ahlus Sunnah. Sekadar akidah Ahlus Sunnah kalau sekarang tidak bisa dijadikan lagi pegangan. Karena akidah Ahlus Sunnah sudah jadi barang dagangan. Aku Ahlus Sunnah, aku Ahlus Sunnah, aku Ahlus Sunnah. Tidak ada beda lagi dengan yang lain. Maka oleh Nahdlatul Ulama mengambil peran. Nahdlatul Ulama adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah.
Bagaimana pengertiannya? Ahlu sunnah wal jamaah versi Maturidiyah dan Asy'ariyah. Sebagaimana yang telah kami ubahkan yang tertera dalam di namanya di Wali Nanggro. Di Wali Nanggro sudah kami sendiri yang ubah, yang menambah. Berakidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau dalam istilah Nahdlatul Ulama adalah An-Nahdiyah. Maka An-Nahdiyah tidak asing dengan kita orang Aceh. Bukan sekadar Ahlussunnah saja, karena semuanya Ahlussunnah, Ahlussunnah, Ahlussunnah. Maka bedalah Nahdlatul Ulama dengan organisasi yang lain. Nah, jadi Ahlussunnah mengawal aidah Ahlussunnah wal Jamaah versi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada juga Ahlussunnah wal Jamaah yang bukan Maturidiyah dan bukan ada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu bukan aliran daripada ulama. Dan juga ulama beramal sebagaimana mazhab. Masih kita berpegang kepada salah satu mazhab yang terutama kalau di Aceh ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Dan tidak dalam arti tidak menolak akidah dan tidak menolak mazhab-mazhab yang lain. Tetapi diutamakan mazhab Syafi'i. Ibadah menurut bermazhab, bukan tidak terlepas mazhab. Dan begitu juga dalam ulang dan ilmu tasawufnya. Maka itu yang sebenarnya asal muasal datangnya gerakan Jamaah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di Aceh ini kulluhum nahdiyun illa man aba. Urang Aceh madum ulama dia. Nah, ulama nahdiyun. Madum urang Ahlussunnah. Madum urang NU illa man aba, kecuali mereka yang lari enggak mau. Maka kalau misalnya al-asyiyun kulluhum nahdiyun illa man aba. Maka oleh karena dan tidak asing Aceh ini dengan Nahdlatul Ulama. Sebagaimana dalam Kanun Aceh dan sebagaimana tradisi-tradisi di Aceh. Bahagian nujusan, nujuh, mauludan, maulid, kuburan, ziarah kubur, kandurian, semua kanduri. Itu semuanya amalan daripada urang Nahdiyun. Maka Hanafi. Maka tugas daripada kami Suriah. Itulah mendidik, mengawasi, mengajar akidah. Bahkan saya sendiri di Banda Aceh ini ada muslimat NU, ada hadir Patayat. Nah, kalau ada acara di MPU, nah, saya sisihkan sebahagian waktu untuk mengajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepada Fatayat Nahdlatul Ulama dan kepada muslimat Nahdlatul Ulama. Pulang dari sini ke Saraban ke Pidi. Di sana juga dengan bimbingan dari Patam Fidiyah Pidi, kami mengajarkan Ahlussunnah wal Jamaah kepada muslimat Pidi dan kepada Fatihah Pidi. Mengapa? Itulah yang sebenarnya yang tujuan pokok datangnya Ahlussunnah, datangnya Nahdlatul Ulama. Maka oleh karena demikian, kami sudah merasa seakan-akan sudah cukup dalam memimpin Nahdlatul Ulama ini untuk ke depan. Kalau misalnya para ibu-ibu dan bapak sekalian, nantinya di konferensi ini ada figur-figur yang lain, ada orang-orang yang lain, ada kader-kader yang lain, ya silakan. Sebagaimana saya sendiri sudah 30 tahun. Memang bukan tidak jenuh, tapi memberi kesempatan kepada yang lain. Misalnya ada yang lain silakan. Tidak yang lain terpaksa saya sendiri mesti nggak mengayumi. Ketimbang, ya terpaksa seperti misalnya pengkaderan, berapa itu pengkaderan kita sudah 2.000 atau 1.000, sampai saya ke di mana ada di Kota Keon, namanya saya apa, selama ada umur, ada kesehatan yang mengizinkan saya tidak, karena ini punya kita, walaupun tidak. Bukan NU, di BL mobil pun NU 1. Walaupun tidak di nomor 1 kan, tapi di mobil BL 1 NU. Jadi kalau polisi atau semak. Kalau begitu datang, gitu langsung. Ngapa? Karena orang pertama, memang pertama, Suriah namanya. Maka oleh kan demikian, saya mohonkan segala sesuatu dokter teledoran. Segala sesuatu yang tidak ada namanya ketidakpuasan daripada para nahdien,
lebih-lebih daripada yang muda-muda kader-kader kami. Begitu juga kepada muslimat-muslimat, kadang-kadang tidak sampai pelayanan kami kepada ibu-ibu dan fatayat, kami mohon dipermohon maaf. Baik kami, baik saya sendiri maupun binaan saya sendiri, yaitu Abu Faisal. Itu binaan kami, Pak. Karena cuma tinggal lagi apakah daripada beliau sudah siap estafetnya dipersiapkan, ya kalau belum siap ya teruskan saja. Ketimbang. Karena ini masalah Nahdlatul Ulama, pimpinan ini bukan seperti pimpinan DPR ada ini. Ini nggak ada. Nggak ada. Ini nggak ada. Dan tidak ada namanya itu tidak ada. Tidak ada sogok menyogok. Tidak ada. Ikhlas kami lepaskan. Kalau mau welcome. Silakan. Tapi kalau jangan main-main ya. Jangan sampai yang telah kami binakan ini runtuh kembali. Nah inilah saya sampaikan, mudah-mudahan kerja kita semua, kerja kami berdua, juga ada yang daripada anggota-anggota baik dari Islamiyah maupun Suriah yang telah berbakti, yang telah memberi khidmah keumatan kepada ibu-ibu dan bapak sekalian, dan khususnya dan kepada masyarakat Aceh umumnya. Apa yang telah kami sampaikan, atas kekurangan itu kami minta maaf. Dan untuk selanjutnya, mari sama-sama kita harapkan pada Allah supaya akan melahirkan pimpinan-pimpinan Tamfidiyah dan Surah yang lebih berkualitas dan lebih bersemangat dan membawa Nahdlatul Ulama ini. Karena di Aceh ini dulunya yang punya Suriah adalah Tengku Haji Hasan. Tengku Haji Hasan yang khatib pertama dari Masjid Baitur Rahman. Tengku Haji Hasan yang selaku kanwil di Aceh di sini. Turun-temurun Tengku Haji Hasan yang kampungnya Samalanga, yaitu Tengku Haji Hasan bapak dari Pasal Wayah Dahayati, yang Tengku Haji Hasan yang poinu. Maka turun sampai ke Tanah Abeh, sampai itu Wakamo. Maka oleh karena demikian, dengan keberkatan daripada mereka kudama kita masih sekarang, maka makin hari makin bertambah maju, makin bertambah peminat daripada Nahdlatul Ulama sendiri. Maka inilah kami bapak-bapak dan ibu sekalian, atas bimbingan daripada pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam percaya kami 5 tahun yang sudah, mudah-mudahan apa yang telah kami kerjakan semuanya adalah merupakan kewajiban daripada kami dan merupakan kekurangan daripada kami. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadza ma aqulu lakum wa fawdhu amri ilallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga kami aturkan kepada Walid Nu yang telah memberikan petuah dan nasihat kepada kita semua, dan insya Allah sangat bermanfaat bagi kita untuk ke depan menjalankan roda organisasi PWNU ini atau Nahdlatul Ulama ini agar dapat terus berjaya dan terus memberikan manfaat bagi umat tentunya. Dan selanjutnya kita simak bersama sambutan Wakil Gubernur Aceh yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Bapak Zahlul Fajri SAGMH. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kami menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Aceh yang siogianya sampai dengan tadi setelah Maghrib kami masih berkomunikasi. Beliau menyampaikan insyaallah akan hadir di tengah-tengah kita. Beliau meminta kami bersama Pak Karu Kesemuan Kesra untuk hadir mendampingi beliau pada malam ini. Namun secara tiba-tiba dipanggil Zoom oleh Menteri Dalam Negeri untuk
rapat membahas tentang persiapan Aceh menghadapi Ramadan di tempat pengungsian. Dan insya Allah informasi tadi beliau telefon Menteri Dalam Negeri bersama beberapa menteri malam pertama Ramadan hadir di Huntara di Aceh Tamiang bersama beberapa menteri. Mudah-mudahan kita berdoa biar selesai semua permasalahan yang kita hadapi. Yang kita hormati Ketua Umum PBNU, Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, beserta rombongan, Wakil Bendahara PBNU atau Korwil PBU Aceh, yang kita muliakan Rais Suriah PWNU Aceh, Tengku Haji Nurul Zahri Yahya Walidnu yang mulia. Kemudian yang kita muliakan Ketua Tamfiziah PWNU Aceh, Abu Haji Faisal Ali MPD bersama seluruh jajaran pengurus yang juga beliau Ketua Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh bersama para wakil Ketua MPU Aceh yang telah berhadir. Kemudian yang kita hormati anggota DPR RI Bapak Khalid yang juga sekaligus beliau Ketua Porbes Aceh. Kemudian juga yang kita hormati anggota DPD RI ya, Tengku Ahmada, alhamdulillah berhadir. Kemudian yang kita hormati staf ahli Menteri Agama ya, Bapak Haji Faisal Hashim, alhamdulillah juga hadir bersama kita. Kemudian kita hormati Bapak Kapolda Aceh yang diwakili oleh Wadir bin Mas Polda Aceh. Yang kita hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Pak Azhari. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Aceh, Bapak Rektor UIN Araniri yang diwakili oleh Pak Kepala Biro. Bapak Rektor UIN Loksmawe telah berhadir. Kepala Biro Keistimewaan dan Kesra Setda Aceh. Kepala BPKS Sabang, Direktur Utama Bank Aceh dan CEO Regional BSI Aceh atau yang mewakili, seluruh jajaran pengurus PWNU Aceh, para ulama, pimpinan dayah, tokoh masyarakat, para peserta Konferwil, para panitia, serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berhadir bersama dalam pembukaan konferensi wilayah ke-15 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Aceh. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, terlebih dahulu kami menyampaikan selamat datang di bumi Serambi Mekah kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf beserta seluruh rombongan. Kehadiran beliau tentu menjadi kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Aceh. Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta Konferwil ke-15, para utusan cabang, para ulama, tokoh dayah, dan segenap kader Nahdlatul Ulama dari seluruh penjuru Aceh yang telah berhadir dan berpartisipasi aktif dalam forum yang mulia ini. Kehadiran saudara-saudara sekalian adalah wujud komitmen untuk terus merawat jamaah dan menguatkan khidmat bagi umat. Hadirin yang kami muliakan, pertama-tama atas nama pemerintah Aceh, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada PWNU Aceh atas terselenggaranya konferensi wilayah ke-15 ini. Konferwil bukan sekedar agenda organisasi 5 tahunan, melainkan forum strategis untuk merumuskan arah gerak, memperkuat konsolidasi serta memperteguh khidmat kepada umat, bangsa dan daerah. Tema yang diangkat kali ini iaitu membangun kesadaran ekologis umat. Adalah tema yang sangat kontekstual dan relevan dengan kondisi Aceh saat ini. Kita semua merasakan bagaimana dalam beberapa waktu terakhir Aceh diuji dengan bencana banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah. Masyarakat kita tengah berjuang dalam masa pemulihan, memperbaiki rumah, memulihkan mata pencaharian dan menata kembali kehidupan sosialnya. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bersama bahawa persoalan lingkungan adalah isu yang amat penting. Ia telah menjadi realitas yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Kerusakan hutan, alih fungsi lahan, tata ruang yang kurang terkendali, serta perubahan iklim global, semuanya berkontribusi terhadap meningkatnya resiko bencana. Karena itu, membangun kesadaran ekologis umat bukan sekedar wacana, tetapi kebutuhan yang sangat mendesak. Hadirin yang kami hormati, sebagai bahagian dari organisasi Islam terbesar di negeri ini, Nahdlatul Ulama memiliki peran moral dan sosial yang sangat strategis. Tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut NU selalu menekankan keseimbangan antara manusia dan sesamanya, serta antara manusia dan alam semesta. Dalam perspektif keislaman, menjaga lingkungan adalah bahagian dari tanggungjawab kekhalifahan manusia di muka bumi. Sejalan dengan itu, kami memandang bahawa dakwah ekologis perlu diperkuat. Masjid, dayah, majlis ta'lim dan ruang-ruang pendidikan keagamaan dapat menjadi pusat penyadaran kolektif tentang pentingnya menjaga hutan, sungai dan tanah yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Aceh. Kesadaran ini harus tumbuh dari hati, menjadi budaya dan diterjemahkan dalam perilaku sehari-hari. Pemerintah Aceh saat ini terus berupaya melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana. Kami juga berkomitmen memperkuat tata kelola lingkungan yang berkelanjutan, meningkatkan pengawasan terhadap kawasan hutan serta mendorong pembangunan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Namun, kami menyadari sepenuhnya bahawa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk ormas keagamaan NU. Untuk itu, Konferwil ini kami harapkan tidak hanya menghasilkan kepengurusan baru yang amanah dan solid, tetapi juga melahirkan rekomendasi-rekomendasi strategis tentang penguatan kesadaran ekologis, pendidikan lingkungan berbasis nilai-nilai keislaman, serta sinergi dengan pemerintah dalam upaya mitigasi bencana. Hadirin yang kami muliakan, Aceh memiliki sejarah panjang menghadapi ujian. Kita pernah melalui konflik berkepanjangan. Kita pernah bangkit dari strategi tragedi tsunami. Dan hari ini kita kembali diuji oleh bencana alam. Namun dari setiap ujian itu,
lahir ketangguhan dan solidaritas. Kami percaya, insya Allah, dengan semangat kebersamaan, ulama dan umara berjalan seiring, Aceh akan semakin kuat dan bermartabat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Izin Abu Kiai Walid, ini ada satu pantun nih. Saya harus baca nih, disiapkan oleh Pak Wagub. Ya. Menuntut ilmu di usia muda agar berkah dan juga berjaya. Bila ulama dan umara bekerja sama, negeri makmur, maju dan sejahtera. Pergi belajar ke Dayah Aceh. Beras dan ikan harus dibekalkan. Selamat dan sukses Konferwil NU Aceh. Semoga tercapai apa yang dihajatkan. Aceh negerinya para aulia. Ilmu agama, akidah aswaja. Nahdlatul Ulama sebagai tiangnya. Syariat tegak, rakyat bahagia. Ya. Yang terakhir, makan durian bersama istri terkasih. Cukup sekian dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah SI. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh pada malam hari ini mewakili Wakil Gubernur Aceh menyampaikan sambutan. Dan hadirin, selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan surat keputusan penganugerahan lembaga terbaik yang bernaung di bawah PWNU Aceh untuk masa khidmat 2021-2026 yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Penilai. Dengan hormat kami persilakan Bapak Dr. Andes Haji Azhari MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Aceh nomor 111-A1.01.01/1/02/2026 tentang pemberian penghargaan kepada lembaga di lingkungan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang dan seterusnya, mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, hasil keputusan Dewan Hakim yang diamanahkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Aceh, rapat pleno harian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Aceh tanggal 12 Februari 2026 memutuskan menetapkan ke-1, memberikan penghargaan kepada 1. Nama lembaga, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah atau LAZIS PWNU Aceh, bidang khidmah kepedulian terhadap warga NU. 2. Nama lembaga, Lembaga Kesehatan PWNU Aceh, bidang khidmah kepedulian terhadap kesehatan warga Nahdlatul Ulama. Atas dedikasi, komitmen dan kontribusi aktif dalam mendukung program kerja PWNU Aceh serta penguatan
Jam'iyah di wilayah Aceh. Kedua, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi agar terus meningkatkan peran serta dalam pengembangan organisasi dan pelayanan umat. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 15 Februari 2026. Tim penilai lembaga pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Aceh, Ketua Tim Dr. Andes Haji Azhari MSI, Sekretaris Tengku Haji Iskandar Zulkarnain PhD, mengetahui Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Aceh, Tengku Haji Faisal Ali MPD. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadirin sekalian, untuk penyerahan penghargaan kami undang ke atas tempat yang telah disediakan, yaitu Ketua Lazisnu PWNU Aceh yang terhormat Tengku Akmal Abzal SHI untuk menerima penghargaan pada malam hari ini. Dan selanjutnya kami undang dengan hormat Ketua Lembaga Kesehatan PWNU Aceh, Ibu Nelly Ulfiati NPH untuk dapat mengambil tempat di tempat yang telah ditentukan. Ya, kami persilakan. Dan selanjutnya, ya, untuk Ketua Lembaga Kesehatan PWNU Aceh, ya, atau yang mewakili, kami undang untuk dapat mengambil posisi ke tempat yang telah ditentukan. Ya, hadirin sekalian, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan juga salah satu bentuk motivasi untuk para ketua dan juga anggota lembaga yang bernaung di bawah PWNU Aceh. Dan hadirin berkenan, kita akan mengundang yang terhormat Ketua Umum PBNU sekaligus juga turut berkenan mendampingi Ketua Umum yaitu Ketua PWNU Aceh, Tengku Faisal Ali, silakan. Ya, baik. Malam hari ini kita saksikan bersama, ini merupakan salah satu kebahagiaan tersendiri bagi pengurus dan juga kita semua. Ya, dengan adanya penghargaan ini mudah-mudahan ke depan dapat terus berkiprah dan berkarya memajukan organisasi, tentunya untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat dan umat. Ya, terima kasih Ketua Umum. Kemudian kami persilakan kepada Ketua Lembaga Kesehatan PWNU Aceh atau yang mewakili pada malam hari ini untuk menerima penghargaan. Ya, silakan diabadikan. Kita beri tepuk tangan kepada para penerima penghargaan pada malam hari ini. Ya, silakan untuk mengabadikan momen yang berharga ini untuk kita foto bersama terlebih dahulu. Ya, kami undang untuk foto bersama Rais Syuriah PWNU, Tengku Haji Nur Zahri, kemudian Bapak Azhari. Beliau juga merupakan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh dan juga ada Bapak Kepala Dinas Syariat Islam, juga ada Bapak Wadir Bimas Polda Aceh pada malam hari ini turut membersamai kita. Ya, baik, terima kasih Bapak-bapak dan juga Ibu dari dan hadirin, kita saksikan dan juga kita dengarkan dengan hikmat sambutan dari Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang telah berada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Dan hadirin, langsung saja kita ikuti bersama, inilah sambutan beliau. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang mulia Rais Syuriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Aceh, Tengku Nur Zahri Yahya Walid Nuh, dan beserta para jajaran pengurus Syuriah, para Rais dan para Katib di lingkungan PWNU Aceh yang saya hormati, Ketua Tanfidiyah PWNU Aceh, Tengku Haji Faisal Ali, serta jajaran Tanfidiyah PWNU Aceh, para ketua, para sekretaris, para bendahara, dan para pimpinan lembaga yang saya hormati, para pejabat pemerintahan Aceh, baik sipil, Polri maupun TNI yang hadir, terima kasih. Hadir juga di sini ada anggota DPR RI dan anggota DPD RI dari Aceh, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya muliakan, saya cintai para tengku, para kiai, para pimpinan PWNU dan PCNU seprovinsi Aceh beserta konferensi wilayah PWNU Aceh yang ke-15. Yang saya hormati pimpinan badan-badan otonom di lingkungan PWNU Aceh, Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu PPNU dan lain-lain. Yang saya hormati anggota rombongan saya, Ketua Tanfidiyah PPNU, Saudara Faisal Ali plus Hasim. Untuk membedakan dari Lem Faisal. Alhamdulillah, pertama-tama saya terima kasih sekali bahwa pada hari ini, sementara saya sendiri lupa kalau ini hari ulang tahun saya, ternyata para tengku dan para kiai di Aceh ini ingat. Saya merasa mendapatkan berkah yang luar biasa karena tadi secara adat berkait dengan doa khusus dari Walid Nuh, Tengku Nur Zahri, diikuti para tengku dan para kiai dari PCNU seprovinsi Aceh. Alhamdulillah, terima kasih sekali, mudah-mudahan Allah mengabulkan segala doa baik dan melimpahkan berkah untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah lebih 4 tahun saya sendiri mendapatkan amanat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan sejak Muktamar ke-34 di Lampung yang lalu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah menetapkan dan mengerjakan jumlah agenda strategis yang sangat mendasar dan juga sebetulnya sangat menuntut kerja keras dari kita semua. Agenda untuk memperbaiki secara transformatif tata kelola organisasi telah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh selama 4 tahun ini, mulai dari perbaikan berbagai macam penjabaran berbagai macam aturan ke dalam peraturan perkumpulan yang lebih rinci. Dari dikatakan oleh Lem Faisal bahwa untuk tata tertib kita tidak perlu lagi lama-lama membicarakan karena sudah ada perkum tentang tata tertib, sehingga tinggal dipakai, tidak perlu lagi
berdebat habis-habisan tentang tata tertib permusyawaratan seperti konferensi ini karena sudah ada dan sudah ditetapkan sebagai peraturan perkumpulan. Dan demikian juga dalam berbagai bidang yang lain kita sudah punya peraturan-peraturan perkumpulan yang rinci, yang jelas sehingga berbagai macam kegiatan, operasi organisasi, program-program dapat kita kerjakan dengan arah yang jelas, dengan koridor mekanisme-mekanisme yang jelas. Alhamdulillah. Kita juga mengembangkan sistem pelatihan kader, mulai dari PDPKPNU hingga PMKNU, yang kita kembangkan secara cukup progresif. Dan banyak lagi agenda-agenda yang dibangun dalam waktu yang tidak terlalu lama ini. 4 tahun ini sebetulnya waktu yang terasa pendek. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PWNU Aceh Nanggro Darussalam beserta seluruh jajaran PCNU se-Provinsi Aceh dan Nanggro Darussalam yang telah setia dan sungguh-sungguh mengiringi agenda-agenda yang ditetapkan oleh PBNU itu secara koheren. Tadi sudah disampaikan oleh Dem Faisal bahwa dalam pelatihan kader Aceh ini sudah menempati peringkat ke-13 dari 38 PWNU seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Ini menunjukkan kesungguhan PWNU Aceh Nanggro Darussalam ini di dalam mengikuti agenda-agenda strategis yang dibangun sejak Muktamar ke-34 di Lampung yang lalu. Bapak Ibu, para tengku, para kiai yang saya hormati, alhamdulillah capaian-capaian yang sangat penting sudah berhasil kita peroleh. Tetapi tentu saja kita tidak menafikan bahwa di dalam perjalanan itu pasti ada dinamika-dinamika. Capaian yang besar sudah wajar apabila harus dibayar dengan susah payah yang besar. Berkah nikmat yang besar sudah sewajarnya harus dilalui dengan ujian-ujian yang besar. Aceh Nanggro Darussalam ini adalah provinsi yang saya sejak dulu menganggap warganya sebagai umat yang istimewa. Sekian lama keberadaan Aceh Nanggro Darussalam ini, kalau hendak kita runut jauh ke belakang sampai dengan sejarahnya di masa lalu, sejak zaman perjuangan sebelum kemerdekaan hingga sekarang, saya kira hari-hari ini tidak ada lagi peristiwa yang bisa membuat kaget orang Aceh. Segala hal yang berat sudah pernah dialami oleh orang Aceh. Segala hal yang menegangkan, menggelisahkan sudah pernah dialami oleh orang Aceh. Segala peristiwa besar, berbagai macam bentuknya, sudah pernah dialami oleh orang Aceh. Saya kira orang Aceh tidak akan terkejut lagi apabila di dunia ini terjadi peristiwa-peristiwa yang besar. Oleh karena itu saya kira khususnya warga Nahdlatul Ulama di Aceh Nanggro Darussalam ini mungkin yang paling
tepat, paling dekat memenuhi pemahaman atas apa yang sejak dulu memang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita, para kiai kita, dan bahkan secara eksplisit, secara sharih sudah dikhutbahkan oleh Rais Akbar Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Pada tahun 1355 Hijriah atau hanya sekitar 11 tahun sesudah Jam'iyah ini didirikan. Jam'iyah Nahdlatul Ulama didirikan pada tahun 1344. Pada tahun 1355 Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari menyampaikan satu khutbah yang pada waktu itu dalam konteks tahniah Idul Fitri. Di dalam khutbah yang penting itu, Masya Allah, ketika kita baca hari ini, ketika saya membacanya hari ini, saya seperti mendengar beliau bicara tentang keadaan kita hari ini. Di dalam khutbah itu antara lain Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari mengatakan, Innal fitan wal masaib alladhi minha hadha ad-dankul ladhi allati minha hadha ad-dankul ladhi yu'anihi an-nasul yawm innama hiya tajaribu wa ikhtibaratun yamtahinullahu quluba ibadil mu'minin liyuzhira ayyuhum sadiqun fid di'a'il iman wa ayyuhum kadhib. Ini pernyataan yang menegaskan nilai-nilai kita secara sangat tandas oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Bahwa sesungguhnya berbagai macam fitnah, berbagai macam musibah, termasuk keadaan sempit yang dirasakan oleh umat, oleh banyak orang hari ini, Hadratus Syekh mengatakan itu 92 tahun yang lalu. Hari ini itu hari ininya Hadratus Syekh. Tapi kalau kita berkaca dengan keadaan, ini seperti hari ini kita. Alladzi yu'anihin nasul yaum. Innama hiya, sesungguhnya segala musibah, segala fitnah itu adalah percobaan dan ujian. Yamtahinullahu quluba ibadil mu'minin, yang Allah menjadikannya sebagai ujian, Allah menguji hati dari hamba-hambanya yang mukmin. Supaya terlihat di antara hamba-hamba mukminin itu, siapa di antara mereka yang benar dalam pengakuan imannya dan siapa yang dusta. Karena di dalam setiap keadaan, ketika menghadapi berbagai macam keadaan, berbagai macam cobaan, kita harus memberi tanggapan, harus bersikap, dan kemudian bertindak. Apakah sikap dan tindakan kita di dalam menghadapi berbagai macam keadaan itu sungguh-sungguh sesuai dan didasarkan kepada iman kita atau tidak. Lebih lanjut, Hadratus Syekh mengatakan, Hikmatul Hakimil Alim iktadat thiqalal iman wa khiffatal hawa. Hikmah dari zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sangat dengan sengaja menjadikan iman itu berat, sementara hawa nafsu itu ringan untuk dilakukan. Bahwa mengikuti iman itu berat, mengikuti hawa nafsu itu mudah.
Kenapa dibuat keadaan seperti itu? Kata Hadratus Syekh, liyahlika man halaka an bayyinah waliyahya man hayya an bayyinah. Agar siapapun yang binasa, binasa. Karena dia memang terbukti layak untuk binasa. Binasa dalam pengertian imannya. Dalam ukuran imannya. Dan barang siapa berjaya, biarlah dia berjaya karena memang terbukti pantas untuk berjaya. Maka hadirin hadirat yang saya hormati, para tengku, para kiai, saya ingin mengajak kepada kita semua agar di tengah keadaan yang memang tidak mudah ini, saya tahu saudara-saudara kita, masyarakat Aceh hari-hari ini pun sedang menghadapi keadaan yang sangat tidak mudah. Demikian juga di dalam pergaulan sesama kita yang makin hari juga makin tidak mudah. Karena dunia ini telah menjadi sedemikian rupa sehingga banyak hal menjadi semakin tidak menentu. Dalam keadaan apapun, mari kita tetap mempertahankan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah menghendaki yang baik untuk kaum beriman, untuk kaum mukminin. Dan mari kita juga mempertahankan husnudzon kita kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang kita cintai. Apapun yang terjadi dengan Jam'iyah ini, apapun yang dilakukan oleh orang-orang di dalam Jam'iyah ini, marilah kita tetap berhusnudzon bahwa ini adalah Jam'iyah yang mubarakah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari sendiri. Bahwa hadil Jam'iyah adalah al-Jam'iyah al-Mubarakah. Al-Mausumah Binahdlatil Ulama. Jam'iyah yang diberkahi. Yang diberi nama Nahdlatul Ulama ini. Mari kita tetap berhusnudzon bahwa apapun yang terjadi, Jam'iyah ini tetap adalah Jam'iyah yang mubarakah. Dan apabila kita masing-masing, setiap orang dari kita, sungguh-sungguh berkhidmah di dalam Jam'iyah ini dengan bersihnya niat, dengan keikhlasan, maka insya Allah barokah dari Jam'iyah ini menjadi haknya. Insya Allah orang yang ikhlas itu berhak atas barokah dari Jam'iyah ini. Di dalam kehidupan berorganisasi banyak hal mungkin terjadi. Perbedaan pandangan, perbedaan kepentingan, bahkan mungkin sampai dengan kecurigaan terhadap orang satu sama lain. Dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi apapun yang terjadi, mari kita tetap berhusnudzon bahwa Jam'iyah ini adalah Jam'iyah mubarakah. Dan Jam'iyah ini hanya menunggu siapa di antara kita yang sungguh-sungguh mukhlis di dalam berkhidmah dan karena itu berhak atas barokah dari Jam'iyah ini. Insya Allah. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas khidmah yang selama ini telah diperlihatkan oleh para kader Nahdlatul Ulama di Nangguru Aceh Darussalam ini. Terima kasih atas kepemimpinan Walid Noh dan Abu Faisal. Saya mengajak kepada kita semua untuk terus mempertahankan keadaan yang baik ini. Tidak menciptakan goncangan yang terlalu berat. Menjaga stabilitas organisasi. Kalau nyari orang selain Walid Noh susah ya sudah Walid Noh lagi sajalah gitu, tidak usah.
Nggak usah terlalu banyak repot. Ya. Nyari orang selain Lem Faisal, susah. Lem Faisal lagi saja sudah. Nggak usah terlalu repot, apalagi dengan perdebatan dan lain sebagainya. Supaya semuanya berjalan dengan sungguh-sungguh khidmat, dengan sungguh-sungguh tenang dan tentram untuk kita semua. Semoga semua yang kita lakukan ini sungguh-sungguh diakui dan dicatat sebagai khidmah yang berhak atas barokah jamiah ini, sehingga kita berhak masuk di dalam doa Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari yang menjanjikan kepada barang siapa yang berkhidmah kepada Jamiah Nahdlatul Ulama ini akan diakui sebagai santri beliau, sebagai murid beliau, dan barang siapa menjadi santri beliau, beliau doakan husnul khotimah beserta seluruh anak cucunya. Amin Allahumma amin. Saya ucapkan selamat berkonferensi, selamat bermusyawarah, semoga menghasilkan segala hal yang bermanfaat, membawa maslahat dan barokah bagi Nahdlatul Ulama dan bagi Aceh Nanggrosalam. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkenan ketum untuk tetap di tempat. Akan kita lanjutkan dengan pembukaan secara resmi acara konferensi pada malam hari ini dengan penabuhan Rapai yang akan dilakukan secara simbolis yang menandakan dimulainya konferwil PWNU Aceh ke-15 pada malam hari ini. Dan berkenan untuk penabuhan Rapai ini mendampingi Ketua Umum PBNU, kami undang yang pertama Wakil Gubernur Aceh yang diwakili oleh Kepala Dinas Syariat Islam. Kemudian kami undang Rais Syuriah PWNU Walid Nur Zahri. Kemudian juga Ketua PWNU Aceh. Dan selanjutnya kami undang juga dengan hormat anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Bapak T.A. Khalid. Kemudian juga anggota DPD RI, Tengku Ahmada. Selanjutnya juga berkenan untuk mendampingi Ketua Umum dalam penabuhan Rapai, yaitu Korwil PBNU, Bapak Dr. Faisal Ali Hashim. Kemudian Bapak Kanwil Kemenak Provinsi Aceh. Selanjutnya ada perwakilan dari Polda Aceh yaitu Bapak Wadir Bimas. Dan hadirin kita saksikan bersama, mohon tengku-tengku dan abu-abu untuk dapat mengikuti arahan dari kami. Ya, kita hitung dari hitungan 1 sampai 3. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin, kita beri tepuk tangan yang sangat meriah ya, alhamdulillah, dengan berakhirnya penabuhan Rapai tadi. Maka alhamdulillah secara resmi acara pada malam hari ini telah dimulai. Dan mohon untuk tetap di tempat, kita akan melanjutkan dengan sesi foto bersama untuk mendokumentasikan suasana yang begitu hikmat dan bahagia tentunya pada malam hari ini. Oh iya, mohon izin berkenan Bapak-Bapak, Tengku-tengku, Ketum untuk mengambil posisi di bawah ya. Iya. Iya. Baik. Ya, silakan Ketum, Ketua PWNU, kemudian juga para tamu undangan lainnya yang telah kami sebutkan untuk mengambil posisi di depan dan menghadap
sudah memandu video yang membakar semangat kita sebagai warga Nahdien ya, khususnya yang hadir pada malam hari ini. Baik, terima kasih khususnya Bapak Ketum, kemudian Ketua PBNU, kemudian juga Rais Syuriah dan tamu undangan lainnya yang telah diundang untuk melakukan prosesi melakukan prosesi penabuhan Rapai, dan kembali kami persilakan untuk mengambil posisi di tempat semula. Ya. Ya, silakan. Walid, kemudian juga Ketum, kemudian perwakilan dari Polda Aceh, Bapak Kepala Dinas Syariat Islam, ada Bapak Azhari. Ya, berkenan untuk mengambil tempat di posisi semula. Ya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai ungkapan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dan berharap semoga acara Konferwil kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita menadahkan tangan, merundukkan hati kita seraya memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Walidi Mustafa Sarung. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali ma'zimi sultan. Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir lana ya Allah umurana marhati li qulubina wa abudadina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa tmis laujana ya arhamur rahimin. Rabbana atina ya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita haturkan kepada Walidi yang telah memimpin pembacaan doa pada malam hari ini. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah rangkaian acara pembukaan Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama Aceh ke-15 pada malam hari ini. Dan kami berharap kepada seluruh ketua PCNU agar tetap dapat di tempat, karena acara ini akan kita lanjutkan dengan pembahasan
agenda-agenda berikutnya terkait dengan konferensi wilayah yang akan dilanjutkan setelah ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan hadirin yang telah berhadir pada malam hari ini. Akhirnya kami selaku pembawa acara juga memohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Iya, sebelumnya juga ada permintaan khusus kepada seluruh instruktur agar dapat berfoto dengan ketua umum ya. Boleh untuk mengambil posisi. Dan sebelum kami tutup, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah berhasil menyukseskan acara pembukaan Konferwil Nahdlatul Ulama ke-15 pada malam hari ini. Dan kami tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.